Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din wa alaina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'allahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang mudah-mudahan isinya mengingatkan kita untuk tetap waspada dan tetap ingat bahwa hidup di dunia ini ada akhirnya. Adapun hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani. Hadis yang kedua an Umar radhiyallahu taala anhu. Aidan, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala juga. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu pada satu hari, ittala alaina rajulun syadidul bayad thiyab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian yang benar-benar putih. Syadidus sawadis sya'ri, yang rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada pun satu orang di antara kami yang mengenali dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia sandarkan kedua lututnya ila rukbatayhi, kepada kedua lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhadaihi, kemudian ia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan ia berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni, beritahu aku anil Islam, tentang Islam. Maka faqala Rasulullah sallallahu, maka menjawab baginda Rasulullah sallallahu, al-Islamu, Islam itu antashhada an la ilaha illallah, kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan kau dirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan kau tunaikan zakat, wa tasuma ramadanan, dan kau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Qala, berkata laki-laki itu, shadaqta, kau benar, kau ucapan Anda benar. Fa'ajibna, maka kami terheran-heran, lahu, tentang dirinya. Yas'aluhu wa yusajjatuhu, dia yang bertanya kepada Nabi, tapi dia pula yang membenarkan jawabannya. Qal, maka berkata laki-laki itu, fa'akhbirni 'anil iman, maka beritahu aku tentang iman. Qala, antu'mina. Berjawab baginda Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, dan kau percaya dengan benarnya qadar, baik yang baik dari qadar yang baik ataupun dari qadar yang buruk. Qala, berkata laki-laki itu, shadaqta, kau benar. Qala, maka ia berkata lagi, fa akhbirni, maka beritahu aku anil ihsan, tentang ihsan. Qala, baginda Rasulullah bersabda, menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah, kau sembah Allah seakan-akan kau dapat melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka meskipun kau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sadarilah bahwa ia melihatmu. Qala, kemudian berkata lagi laki-laki itu, fa akhbirni, maka beritahu aku anil sa'ah, tentang hari akhir, as-sa'ah, waktu yang terakhir, itu hari kiamat. Qala, menjawab baginda Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lamu min as-sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya.
Berkata laki-laki itu, "Akhbirni an amaratiha." Maka beritahu aku an amaratiha, tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Berkata bagi Rasulullah, "Antaidal amatu rabbataha." Ketika seorang budak wanita melahirkan ratunya. Wa antara kufatal uratal alata li'asya, dan kau melihat orang-orang yang telanjang kaki, telanjang dada, orang yang orang kampung gitu ya, kalau bahasa kitanya mah gitu ya, yang asyai para pengembala kambing, yataqawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Baiklah, ini hadis ini bicara tentang hukum agama. Kata Al-Habib Al-Kara'ani pada salah satu kesempatan ceramah beliau, dia mengatakan bahwa hadis ini bicara tentang bukan hanya 3 rukun, bahkan 4 kata beliau sebetulnya. Hanya saja karena yang keempat ini berkaitan dengan akhir zaman atau tanda-tanda akhir zaman, maka yang lebih pantas untuk menyadari dan mengetahuinya adalah orang-orang yang hidup di zamannya. Makanya jarang dibahas pada umat-umat terlebih dahulu atau para ulama. Maksudnya pada generasi-generasi umat Islam sebelumnya jarang dibahas panjang gitu tentang jarang diungkapkan dengan rukun agama itu ada berapa, hanya 3 seakan-akan gitu ya. Atau mungkin pula kenapa tidak disebut rukun agama, karena di sini jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya tentang yang keempat, Mas'ul anha bi'alam min syai', yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi seakan-akan jawaban Rasulullah SAW kurang meyakinkan seakan-akan, karena Rasulullah sendiri merasa tidak tahu, tapi beliau yakin dan diberi wahyu oleh Allah tentang tanda-tandanya saja. Karena memang tidak ada yang mengetahui pastinya kapan itu hari kiamat akan terjadi. Ya, bahkan ini tentang tanda-tanda kiamat pun, setelah terjadinya tanda-tanda kiamat itu, apakah langsung terjadi kiamat atau tidak, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas sebelum hari kiamat tanda-tanda ini akan terjadi, terutama 2 tanda. Ya. Tapi sebelum kita bahas yang keempat, ada baiknya kita bahas sedikit rukun agama yang pertama, yaitu tentang Islam. Seseorang dikatakan muslim apabila ia melakukan syahadat, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, dia melakukan sholat. Ketiga, dia melaksanakan zakat. Keempat, dia puasa di bulan Ramadan. Ya, dan terakhir, apabila dia mampu pergi haji, maka ia melaksanakan ibadah haji. Itu tandanya orang muslim. Tapi ketika kita ingin mengetahui orang mukmin, itu ya lihat saja rukun Islamnya, karena iman itu sejatinya ada dalam hati. Jadi cuman tanda-tandanya itu rukun Islam. Nah, yang ada dalam hati itu harus apa? Rasulullah menjawab ketika ditanya anil iman. Ya, kata Rasulullah, antum minabillah, kau harus percaya kepada Allah dan percaya kepada malaikat Allah, dan kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada para rasulnya Allah, para utusannya Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qadar, takdirnya Allah. Benarnya takdir Allah, takdir Allah nggak ada yang salah, baik takdir yang buruk ataupun yang baik, dua-duanya takdir yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berbuat salah, maksudnya itu. Nah, yang ketiga ditanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ketika dijawab tentang ihsan, Rasulullah mengatakan, anta'budallah karena katarahu, kau menyembah Allah seakan-akan dia kau melihatnya. Baiklah teman terus, meskipun kau tidak bisa melihatnya, maka dia melihat. Maksudnya sadarilah Allah itu melihat dirimu. Maksudnya apa? Ini ada ihsan, ada adil, ya. Kalau adil, fair to fair, gitu ya. Jadi imbang, gitu ya. Satu dibalas satu. Kalau ihsan itu 1 dibalas 2. 1 kebaikan dibalas dengan 1 kesalahan dibalas maaf, ihsan itu namanya. Tapi kalau 1 kesalahan dibalas hukuman, adil. Saya ulangi, 1 kesalahan dibalas hukuman, adil. 1 kesalahan dibalas ampunan, ihsan. 1 kebaikan dibalas 1 kebaikan, adil.
tapi satu kebaikan dibalas 2 atau lebih, maka itu ihsan. Nah, di manakah bentuk ihsan pada kalimat tadi? Begini. Kita tahu bahwasanya Bani Israel itu pernah minta melihat Allah. Kenapa? Karena nggak fair loh. Kalau menurut otak, nggak adil. Allah melihat kita, masa ya kita nggak melihat Allah? Nggak adil. Tapi qadanya Allah, keputusan final dari Allah, ihsan kita tetap harus ada. Minimal ketika menyembah Allah, kita tidak harus melihatnya. Gitu. Di sifat ihsannya di situ. Misalnya kita kepada Allah cuma di situ, di sisi yang lain nggak bisa kita ihsan kepada Allah. Kita ihsan kita hanya di sisi menerima untuk tidak melihat Allah. Jadi menerima untuk dipandang Allah ngelihat kita, tapi kita nggak ngelihat Allah. Kalau mau fair kan kita ngelihat Allah ngelihat kita ngelihat Allah gitu. Itu fair namanya, adil itu namanya. Tapi Allah tuntut kita untuk ihsan dalam hal ini. Nah jadi ihsannya sih kita kalau meskipun kita tidak melihat Allah, kita tetap menyembahnya. Kita di sisi yang lain kita mau ihsan dari segi apa pada Allah nggak bisa. Mau sedekah, hakikatnya sedekah kita walaupun itu Allah akui sebagai ihsan, pada hakikatnya itu sedekah Allah yang kasih kok. Hartanya dari Allah juga. Kita sholat, kita segala macam segala kebaikan yang kita lakukan, hakikatnya tetap lahirianya ya dari Allah. Mau bilang ihsan gimana coba? Kita misalnya kita dikasih sama Allah rezeki 1 juta, gimana coba ngebalas 10 jutanya ke Allah? Kan nggak bisa. Hah? Mau dari mana lagi kita membalas kepada Allah? Nggak bisa kita ihsan di situ. Kita misalnya dikasih mobil sama Allah 1, gimana coba kita mau balas 10 mobil ke Allah? Kita nggak punya apa-apa. Oh kan saya bisa beli lagi, maunya dari mana? Kan rezeki dari Allah juga, tuh kan? Nggak bisa kita ihsan. Ihsan kita kepada Allah hanya di sisi 1 itu tadi. Kita harus terima menyembah Allah tanpa harus melihatnya. Nah cuma itu doang. Kayak bagusan mengatakan anta'budullah ka'annaka tarahu. Kalau sembah Allah meskipun kita tidak bisa melihat Allah. Nah, yang keempat ya, perlu kita bahas sepertinya ini perlu jadi peringatan buat kita, karena yang saya perhatikan sepertinya sudah terjadi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita sudah menjawab bahwa tanda kiamat pertama adalah antai dalam amatul robbata. Seorang amah itu bentuk muannas atau female dari kata abdun. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada abdun, ada amah. Ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Jadi kalau budak laki-laki disebut dengan abdun, kalau budak perempuan disebut amah. Jadi kalau saya laki-laki, hamba Allah bahasa Arabnya abdullah. Kalau istri saya, hamba Allah bahasa Arabnya amatullah. Nah, gitu ya. Jadi ada amatun, ada abdun. Nah, sini antai dal amatu seorang budak wanita tadi melahirkan robbatah. Ada robbun, kalau mudzakkar bentuk female, untuk male atau akhirnya robbun. Kalau muzakkar manasnya robbatun. Apa robbun? Robbun artinya bantuan sebetulnya. Robbun itu dari kata para ahli lugah menyebutkan dari kata robba yurabbi, mengurus, mendidik, mengatur. Nah, jadi kalau kata Imam Baidawi, kata robbun itu asalnya dari kata murabbi. Murabbi. Jadi kata robbun itu artinya murabbi, yang mendidik, yang mengurus, yang mengatur, yang memelihara. Jadi kalau ada orang memelihara kambing, siapa robnya? Siapa rob kambing itu? Maksudnya siapa yang ngurus kambing itu? Siapa yang memelihara kambing itu? Si fulan. Seperti di dalam rumah nih, ada pengurusnya, ada kepala rumah tangganya. Siapa yang jadi robul bait, pengurus rumah itu? Maka kepala keluarga sebutnya robul bait. Jadi itu kalau dalam bahasa Arab muzakkar atau bentuknya robun, kalau muannas robbatun. Ya. Nah ini antara dalam amatu robbatah, seorang budak wanita melahirkan ratunya atau pemeliharanya atau pemelihara yang perempuan. Maksudnya apa? Sang ibu menjadi budaknya, sang anak wanita menjadi tuannya. Gitu loh. Ya, ibu melahirkan anak perempuan. Tapi dalam kehidupan itu ternyata si anak perempuan itu ngelonjak menjadi tuannya, menjadi
pemelihara, menjadi robnya, menjadi ratu, jadi tuan gitu loh. Jadi kalau ada anak perempuan nyuruh memperbudak ibunya sendiri, itu namanya tuh ibu jadi budak, anaknya jadi ratu, jadi tuannya. Itu namanya antaidat amatu robbata. Kira-kira sudah terjadi atau tidak para pemirsa atau para apa nih sebetulnya netizen? Kita tanya sendiri, lihat aja di keluarga atau di lingkungan Anda. Kalau itu terjadi berarti tanda kiamat yang pertama sudah terjadi. Saya sih pernah bertanya ke beberapa tempat santri perempuan di sini atau di beberapa tempat yang lain. Saya pernah bertanya kepada mereka bilang banyak. Bahkan ke jamaah pengajian pernah saya bilang, oh banyak katanya anak yang seperti itu. Ya sudah, berarti saya nggak perlu menjawab ada atau tidak. Mereka sendiri sudah menjawab ada, gitu kan? Mereka sendiri yang mengatakan bahwa pada kenyataannya hadis itu sudah terjadi. Walaupun banyak penafsiran tentang hadis ini, tapi kalau kita lihat dari makna zahirnya saja sudah ada. Gitu. Maka menurut saya, mudah-mudahan saya kalau saya diampuni, ya sepertinya tanda tersebut sudah terjadi. Pertama itu seorang ibu diperbudak oleh anak perempuannya sendiri. Ya, diperbudak anak laki-laki aja nggak pantas, maksudnya seorang anak laki-laki nyuruh ibunya, gitu kan? Mulikeun inungna udah gak pantas bagi anak perempuan, gitu. Jadi parah. Wa antaral kufatal uratal alata li'a asya. Melihat ke orang yang telanjang kaki, telanjang dada, cuma pakai samping, dan dia pengembala dan mereka pengembala kambing, tapi berlomba-lomba membuat gedung tinggi. Banyak yang melihat ini bahwa ini kejadiannya di Arab. Itu kalau para netizen mau tahu, itu di Emirat itu kan banyak tuh gedung tinggi. Itu yang punyanya penduduk Emirat yang dulunya adalah para pengembala, orang Baduy. Orang Baduy itu kalau Baduy dalam bahasa Arab, maksudnya Baduy itu adalah itu tadi orang gurun yang kehidupannya jarang pakai baju karena gerah, cuma pakai samping, jarang pakai sendal, ya terus ya gembala kambing, gembala onta, gitu ya, kayak gitu. Nah itu mereka itu pemilik gedung itu dulunya mereka orang-orang yang seperti itu. Jadi membangun gedung-gedung tadi itu orang-orang kayak tadi. Ya di Burj Khalifa, Burj apa tuh ya, itulah pokoknya ya. Gak akan Anda lihat sendiri searching gitu ya tentang gedung-gedung tinggi di Emirat Arab. Bahkan di Saudi sendiri ya, itu banyak ya. Jadi orang Baduy itu jadi orang kaya asalnya gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau itu benar yang sesuai dengan yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, ya mungkin sudah terjadi dua tanda itu. Mungkin kalau zaman dulu hampir mustahil barangkali ya orang kampung punya gedung tinggi, nah, gitu lah. Kalau sekarang udah banyak terjadi, nggak aneh lagi. Berarti bertanda kiamat tersebut sudah ada. Berarti kita dekat. Berarti kita ini hidup ya kalau ini benar adanya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah Ta'ala diberikan iman Islam yang tetap, iman yang selalu bertambah, Islam yang tetap, yang kalau nanti kita mati, mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar nanti kita mati dalam keadaan seorang muslim, seorang yang beriman, yang ditutup dengan ampunan Allah, ditutup dengan rahmat Allah, ditutup dengan keridhaan Allah. Ya, kita meninggal dalam keadaan sebagai hamba yang diterima Allah min ibadillahil mu'minin. Ya, semoga dikabulkan. Khususnya kita berdoa dengan mujizat Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Dia kan aku dan sampai saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.